warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 03 Bedurungan, yang kami hormati Dewan Guru serta staf tata usaha yang kami hormati pula. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Ut Prihatin SPDSD SD Negeri 03 Bedurungan, Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, sambutan. Sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 03 Bedurungan kepada yang terhormat Bapak Wal Faizin SPDSD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayat Surah Al-Alim. Yang saya hormati teman-teman guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 03 Bedurungan, yang saya banggakan, wabil khusus Ibu Ut Prihatin, calon guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti calonnya hilang menjadi penggerak angkatan ke-9 di Kabupaten Pemalang, yang hari ini berkesempatan mencoba untuk mendiseminasi. Mudah-mudahan apa yang Bu Ut nanti lakukan bisa membawa manfaat untuk kita semua dan tentunya berbagi ilmu serta hidup bersama. Sholawat dan salam senantiasa saya aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebagai umatnya insya Allah yaumil qiyamah besok mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini sebenarnya pada kegiatan tadi di Bedurungan 1 saya tidak ingat, tapi begitu masuk jam 7 saya ingat, oh iya, ada perpisahan antara Bu Pungki dengan teman-teman guru serta siswa-siswa yang kemarin belum sempat, sehingga tadi gerak cepat, sejak selesai kesini. Bu semalam WA, tapi HP saya sudah saya off, harus mampir kayaknya demand, hingga tak off dan kembali lagi paginya. Tadi juga ada bel dari teman Bagus di Gedung Ganjar yang minta ketemu untuk Bagus, tapi saya iya kan, atau insya Allah hari Senin
kita ambil posisi siang karena hari Senin bersamaan dengan HMBK. Itulah kegiatan yang kadang-kadang nih kosong-kosong, nih tekan-tekan kabeh. Ya. Tapi mudah-mudahan ini nanti lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi ini nanti Bu Uut akan mengambil tentang modul 1.4 budaya positif. Budaya positif. Lihat judulnya saja sudah punya gambaran. Berarti budaya-budaya itu nanti atau kebiasaan-kebiasaan yang baik itu nanti bisa kita kembangkan, bisa kita tindak lanjuti, lebih-lebih terkhusus kepada siswa-siswi kami, biar nanti terbiasa. Seperti misalnya pembiasaan buang sampah. Kalau terbiasa itu nanti siswa kalau melihat sampah berserakan ngeri, otomatis akan mengambil. Ya. Budaya merasa melas atau kasihan kepada teman, nanti juga seperti itu. Ya. Dan alhamdulillah siswa-siswi itu sebenarnya gampang diajak, gampang digiring, gampang diarahkan atas hal-hal yang positif. Sehingga pesan kami, monggo nanti kita simak bersama hal apa yang nanti Ibu sampaikan di dalam diseminasi budaya positif. Kemudian mari nanti kita bersama kembangkan, tingkatkan, dan biasakan, sehingga nanti hal-hal yang positif akan terbiasa dikerjakan, dilakukan oleh warga SD Negeri 03 Pedulungan. Dan saya yakin hal positif itu banyak. Ini nanti Bu Uut akan mengambil contoh budaya positif apa. Budaya itu kan hasil budidaya manusia. Jadi manusia itu karena punya rasa, punya pikir, sehingga mereka dan merancang serta membudaya. Jadilah budaya. Sehingga kadang-kadang ada yang sudah mendarah daging, membudaya sehingga ya ini orang kaya gue orang kepenak. Contoh misalnya siswa dibudayakan bersalaman setiap kali pulang, setiap kali ada tamu misalnya, dan seterusnya. Sehingga nanti siswa itu akan mempunyai pemikiran, oh iya, ternyata saya selaku siswa dengan orang tua harus hormat, harus tunduk, bukan berarti tunduk dan seterusnya, bukan. Dengan guru harus hormat, orang tua lebih-lebih, dan seterusnya. Sehingga kegiatan itu nanti dikatakan sudah menjadi budaya. Dan ini nanti Bu Uut akan mengangkat budaya positif, ya, dan mudah-mudahan nanti akan berkembang, mendiseminasikan apalagi, sehingga hal-hal yang belum tergali, ya,
akan menjadi terangkat dan menjadi suatu hal yang positif yang bisa dikembangkan, ditindaklanjuti di warga SD Negeri 03 Pedurungan. Sehingga harapannya insya Allah menjadi warga sekolah yang baik, baik gurunya, siswanya, dan seterusnya. Seperti dikatakan kemarin oleh Bu Linda, ya, manakala kita pengen siswanya mandiri, ya gurunya sendiri harus mandiri dulu, terus harus memberi arahan, ajaran, ya, petuah yang menuju kemandirian siswa. Jangan hanya berkata, kamu tuh harus mandiri. Siswa bingung, apalagi siswa SD. Dalam pikiran siswa itu 90 sekian persen, bahkan 99% belum paham mandiri. Mandiri itu apa? Mungkin ada yang mengartikan mandiri, mandi sendiri, ya, dan seterusnya. Maka diarahkan, setelah itu diberikan contoh-contohnya. Itu namanya mandiri, dan seterusnya, ya. Kita ingin menghormati budaya orang lain, keanekaragaman dari daerah lain, ya kita kenalkan, ya, kebinekaan, dan seterusnya. Karena Nyun Sewu siswa SD itu 99% itu masih bergantung sangat kepada gurunya. Maka guru SD itu banyak yang mengatakan guru yang hebat, ya, ibarat pedagang itu pedagang bakso, ya, belanja sendiri, dimasak sendiri, diolah sendiri, dijual sendiri, ya kan, dan seterusnya. Lain dengan guru SMP, SMA sama. Maka tolong biar siswa kita itu seperti yang panjenengan, saya, dan yang lain harapkan, ya tolong konsep-konsep dasarnya diberikan dulu. Jangan secara verbal, mereka belum bisa, karena pola pikirnya masih sebatas itu. Dan mudah-mudahan ini nanti membuka cakrawala kita semua tentang budaya yang positif. Dan saya harapkan monggo nanti kita kembang biakan bersama, dan bisa nanti dengan yang lain-lain. Dan ini angkatan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara inti diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 03 Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, yang akan disampaikan oleh Bu Uprihatin. Kepada yang terhormat Ibu Uprihatin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 03 Pedurungan, Bapak Walka Izin SPDST. Kepada yang saya hormati pula Bapak Ibu guru, rekan sejawat di SD Negeri 03 Pedurungan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang perpustakaan SD Negeri 03 Pedurungan dalam acara diseminasi modul 1.4
4 budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan sekarang ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pemahaman saya terkait budaya positif pada program Guru Penggerak. Saya prihatin, alhamdulillah sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 03 Pedurungan, Kabupaten Pemalang. Di dalam program Guru Penggerak ini saya akan melakukan aksi nyata. Aksi nyatanya menyebarkan pemahaman budaya positif dan penerapan budaya positif di SD Negeri 03 Pedurungan. Bapak Ibu yang terhormat, tentunya sudah mengenal saya semua ya. Saya prihatin, saya guru di kelas 5B. Nah, nanti saya akan menyebarkan pemahaman saya di dalam proses belajar di program Guru Penggerak dan menerapkan budaya positif di SD Negeri 03 Pedurungan. Nah, Bapak Ibu, yang kita ketahui bersama dengan filosofis Ki Hajar Dewantoro bahwa seorang guru adalah diibaratkan sebagai petani. Ternyata Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantoro, itu mengibaratkan kita sebagai seorang petani. Lah, kok bisa saya guru misalnya, saya guru secantik ini kenapa diibaratkan sebagai seorang petani? Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan seorang guru itu adalah seorang petani. Nah, siapa yang ditanam oleh petani itu? Yang ditanam petani itu adalah sebuah bibit jagung atau bibit padi. Seorang guru akan menanamkan kepada seorang murid diibaratkan sebuah jagung atau sebuah padi tersebut. Ya, Bapak Ibu, di dalam menanam tentunya kita harus mempersiapkan tempatnya, sawahnya. Bagaimana keadaan sawah sekarang ini, Bapak Ibu? Apakah sudah baik-baik saja? Apakah kekurangan air? Kekurangan air tentunya. Nah, sekarang kita ibaratkan seorang guru dengan seorang murid, bagaimana tempat tinggalnya, tempat sekolahnya? Apakah sudah nyaman? Apakah sudah aman untuk proses pembelajaran? Kita mulai dari depan gerbang sekolah terlebih dahulu. Apakah sudah aman, sudah nyaman untuk proses pembelajaran? Ketika di dalam kelas, ketika di kantin, ketika di lapangan, ketika di luar sekolah kembali, apakah sudah nyaman untuk anak didik kita? Nah, pertanyaan pemantik kita, setuju atau tidak bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Seorang guru, tentunya saya pun pernah menghukum, tetapi dengan adanya program Guru Penggerak ini, marilah kita bersama-sama untuk mengubah paradigma yang dulu ke paradigma yang sekarang, tentunya dengan tujuan yang mulia, yang lebih baik dari yang dulu. Nah, pertanyaan pemantik pada pertemuan pada pagi hari ini, untuk mendapatkan sekolah yang aman dan nyaman, Bapak Ibu, apakah perlu kita menghukum anak-anak yang tidak disiplin? Apakah kita perlu menghukum anak-anak yang tidak menggunakan seragam lengkap? Apakah kita perlu menghukum anak-anak yang tidak membawa buku pelajaran pada jam pelajarannya? Karena 1 tahun yang lalu saya melihat masih ada beberapa kelas yang masih menghukum anaknya
untuk menulis di luar kelas, itu juga termasuk hukuman. Atau banyak masih Bapak Ibu guru dengan saya tidak akan mengulanginya lagi, itu 100 kali ditulis. Nah, apakah dengan sekolah seperti itu sudah aman dan nyaman untuk anak didik kita, untuk kita sendiri? Seperti yang dikatakan Bapak Walfa izin, sebelum ke murid, kita sebagai guru juga harus memberikan teladan, contoh. Seperti filosofis Ki Hajar Dewantara tentang amongnya. Ing ngarsa sumtulodo ing madya manungkarsa tutmuri handayani. Kita sebagai seorang guru harus terlebih dahulu memberikan teladan atau contoh. Nah, kita akan merefleksikan ke diri kita, apakah kita sudah melakukan yang terbaik dengan diri kita, mulai dari diri kita terlebih dahulu sebelum melihat ke orang lain. Apakah kita sudah baik dalam mendisiplinkan diri kita sendiri, ya? Nah, kita kembali ke sekolah. Apakah dengan hukuman itu sekolah itu akan menjadi aman dan nyaman untuk proses pembelajaran? Ketika proses pembelajaran banyak tekanan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak-anak takut, anak-anak akan menjadi trauma. Bahkan ketika saya dulu di SD yang dulu itu ada anak yang masih dalam kelas rendah, itu ketika menulis salah itu langsung diomongi dengan gurunya, langsung dihapus, dan ketika itu akan menjadi trauma. Setiap dia nulis dihapus, setiap nulis dihapus, sampai satu hari full akhirnya tidak ada yang tertulis sama sekali. Itu memang benar-benar terjadi. Nah, sekarang kita akan menerapkan budaya positif. Bagaimana sekolah kita aman dan nyaman untuk proses pembelajaran. Ketika anak sudah aman, nyaman, apa yang terjadi? Mereka akan bahagia. Tujuannya adalah kita mencari keselamatan yang setinggi-tingginya dan kebahagiaan. Salam dan bahagia itu yang akan dicapai dalam pendidikan nasional kita. Kemudian kita kembali ke hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju, karena hukuman itu akan menimbulkan trauma dan dia akan hanya terpaksa mengikuti perintah guru karena hanya takut. Terima kasih. Pertanyaan pemantik kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Tidak setuju, karena anak akan merasa tertekan. Justru nanti kalau diberi hukuman seperti itu, besok saya tidak berangkat sekolah, malah itu nanti menimbulkan masalah lagi. Terima kasih. Itu pertanyaan pemantik pada pertemuan pagi ini. Setuju atau tidak? Kemudian selanjutnya, topik pembahasan pada pagi ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, restitusi dengan 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Untuk topik pembahasan ini, adakah kosakata baru Bapak Ibu? Restitusi. Ya, nanti kita akan belajar restitusi. Apakah restitusi itu? Nah, Bapak Ibu, kita akan melakukan secara berpasangan. Kita akan belajar tentang sebuah paradigma, perubahan paradigma. Ya, Bapak Ibu silakan nanti berpasangan bersama teman di sampingnya. Siap ya Bapak Ibu?
Ya, hari ini kita akan berpasangan dengan bagaimana mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan di sini bukan berarti untuk beradu jotos ya Bapak Ibu. Nah, mengepalkan tangan sebelah kanan. Nah, sebelah kanan kepalkan salah satu tangan Anda. Kepalkan salah satu tangan Anda. Ya, hanya yang di sebelah kanan, salah satu dari teman rekan sejawat kalian. Siapa yang akan? Di dalam kepalan tangan itu Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat mungkin. Ya, karena apa? Karena itu begitu penting buat Anda. Ayo kepalkan tangannya sekuat mungkin. Dan teman yang di sampingnya, rekan yang di sampingnya itu apa yang dilakukan? Mencoba membuka kepalan tangan itu. Dengan cara apa? Boleh dengan cara menghardik, ayo buka cepetan. Boleh dengan cara menggelitik, boleh dengan cara menawari uang supaya bisa terbuka. Coba kita praktekkan, apakah kepalan tangan teman Anda bisa terbuka? Ya, apakah bisa terbuka? Berdiri boleh? Nah, itu apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Bisakah teman sejawat Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Bisakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Saya bisa. Nah, itu yang jadi pertanyaannya, siapakah yang bisa membuka kepalan tangan? Diri sendiri. Walaupun orang lain dengan cara uang, dengan cara menggelitik, kalau diri kita di dalam diri kita tidak mau membuka, itu ya tidak akan membuka. Itu adalah motivasi intrinsik dalam diri kita. Apa sebenarnya yang dipegang oleh Ibu Sri Wahyuni sehingga tidak mau dibuka? Sesuatu yang penting. Iya, sesuatu yang penting itu apa? Sesuatu yang sangat berharga, Berlian. Ternyata dia tidak mau membukanya untuk temannya karena itu adalah sebuah berlian. Apa yang terjadi dengan Bu Sulis? Dia berusaha mempertahankan sekuat tenaga supaya tidak bisa diambil barang yang dipegangnya. Iya. Dan apa yang terjadi Bu Sulis? Bu Sulis dengan memaksa, menggelitik, itu tidak akan terbuka karena apa? Motivasi intrinsiknya adalah supaya berlian itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Itu sangat berharga. Nah, sebuah paradigma ini akan memunculkan sebuah motivasi intrinsik. Selanjutnya itu perubahan paradigma dari ilusi kontrol. Nah, Ibu Sri Wahyuni diibaratkan seorang murid, Bu Sulis diibaratkan seorang guru. Apakah guru itu dapat mengontrol siswa, mengontrol murid? Dulu kita berpikir bahwa guru bisa mengontrol murid. Ternyata itu hanya ilusi. Ilusi saja itu teori kontrolnya. Teori kontrolnya di mana? Di murid. Murid itu sebenarnya punya motivasi intrinsik. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, kita beri penguatan positif, tetapi di dalam diri murid itu tidak punya motivasi intrinsik, itu tidak bermanfaat. Itu hanya sebuah ilusi. Saya sudah ngomongin terus, saya sudah menasihati terus, tetapi di dalam diri murid itu tidak mempunyai motivasi intrinsik, itu tidak akan bermanfaat. Ilusi bahwa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar apa tidak? Ilusi bahwa
itu hanya sebuah ilusi. Kenapa menguatkan merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah, akan menguatkan karakter. Kamu kenapa berangkatnya terlambat? Terus diomongi terus, dan itu tidak membuat karakternya semakin kuat, tetapi semakin menjadi pembangkang. Kemudian ilusi yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bu Sulis memiliki hak untuk memaksa Bu Sri Wahyuni untuk ya. Itu hanya sebuah ilusi saja. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Bu Sri Wahyuni yang seorang murid itu punya motivasi intrinsiknya sendiri. Ya. Klik. Murid itu pasti kalah. Tetapi dengan paradigma teori pilihan itu yang dikembangkan adalah win-win solution atau menang-menang. Ketika murid itu melakukan kesalahan, bukan seorang guru menjadi pemenang dan seorang murid itu kalah, tidak. Tetapi dengan teori pilihan ini, dengan adanya nanti kita belajar tentang segitiga restitusi, ya, guru menjadi pemenang dan murid juga akan menjadi pemenang. Kemudian selanjutnya itu akan menentukan disiplin positif. Nah, disiplin, apa sih disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin ternyata. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina. Kalau bahasa Jawa disiplino. Ya, dari bahasa Latin itu disiplina yang artinya adalah belajar. Oh, ternyata disiplin itu adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan disiplin? Apa yang terjadi dengan makna kata disiplin itu? Disiplin itu sesuatu yang harus dipatuhi, sesuatu yang harus dengan kepatuhan, ditaati. Namun pada umumnya kita menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Saya harus disiplin, pakai topi, bersepatu, dengan perlengkapan yang lengkap. Hari Senin upacara, disiplin, tidak boleh ada yang ketinggalan. Itu tidak membuat tidak nyaman. Ya, itu banyak disiplin itu seperti itu. Kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik supaya murid-murid kita disiplin. Kemudian dalam disiplin positif itu kita tujuan utamanya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu artinya lintas agama, lintas suku, dan memiliki sesuatu ya tujuan, latar belakang. Setiap perilaku manusia memiliki tujuan. Itu menurut Diana Gosen. Akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. 3, gotong royong. 4, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Inilah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap
setiap anak di Indonesia. Selanjutnya kita kembali ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, tadi ketika anak tidak membawa buku, itu kita gali teori motivasinya apa. Ketika kita di lapangan, banyak anak-anak yang tidak membawa topi, tidak memakai sabuk, itu motivasinya apa? Anak-anak yang disiplin baris di tempat yang sebenarnya, itu motivasinya apa? Itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak memakai topi? Nah, makanya saya memakai topi. Nah, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu bersifat motivasi eksternal. Kemudian untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Mendapatkan imbalan dari orang lain ketika anak menjawab dengan tepat dan cepat, biasanya seorang guru akan memberikan imbalan berupa pulpen. Misal, apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Saya maju ke depan dan seorang guru memberikan pulpen. Nah, itu ternyata timbulnya adalah motivasi eksternal karena berasal dari guru yang akan memberikan imbalan. Motivasi yang ketiga itu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Seorang murid berangkat pagi, itu menghargai diri sendiri. Seorang guru berangkat pagi itu untuk menghargai diri sendiri, karena sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Saya berangkat bukan karena saya dapat imbalan dari Bapak Kepala Sekolah. Saya berangkat bukan karena ketidaknyamanan, menghindari hukuman, tidak. Karena kita berangkat ke sini sebagai menghargai keyakinan kita, yaitu menghargai diri sendiri, disiplin. Faktor yang ketiga ini faktor yang harus kita tumbuhkan kepada anak. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Di dalam tadi yang sudah saya contohkan, ketika anak maju ke depan dan akan memperoleh imbalan berupa pulpen, apa yang akan terjadi? Murid yang lain akan iri, ya atau tidak? Apa yang terjadi dengan anak yang sudah maju? Bangga, senang. Nah, suatu hari ibu guru itu lupa tidak membawa pulpen, tidak membawa hadiah. Nah, disuruh maju ke depan untuk mengerjakan atau menjawab soal atau presentasi. Yang terjadi apa? Apa yang terjadi dengan anak itu? Apakah dia mau untuk maju seperti yang kemarin? Tidak. Tidak akan maju. Ya, itu karena motivasinya eksternal, tidak internal. Nah, bagaimana bentuk program kebajikan atau apresiasi yang harus kita lakukan? Dalam memberikan apresiasi, kita memberinya apresiasi bukan sebagai imbalan. Ya, apresiasi itu memberi pengakuan secara khusus untuk anak tersebut, kemudian secara pribadi dan semua murid, tidak hanya murid yang itu saja, tidak dengan Bu Linda saja yang berangkatnya tepat waktu, karena ada guru-guru yang lain juga tepat waktu. Nah, ini untuk semua murid secara bergantian, itu memberinya apresiasi bukan imbalan, bukan dengan sebuah kado ketika nanti di akhir bulan atau akhir tahun kita berikan kepada seorang guru yang berangkat lebih awal terus menerus. Itu adalah sebuah program yang salah, itu akan menimbulkan motivasi eksternal. Ya, yang lebih baik adalah kita memberikan apresiasi. Jangan hanya
orang-orang itu terus, karena yang lain akan iri. Nah, semua harus bergantian sesuai memang bentuk apresiasinya. Kalau memang orang tersebut tidak disiplin, tidak pernah berangkat pagi, nah apa yang mau kita apresiasi? Ya, yang kita lakukan, kita memberikan motivasi eksternal terlebih dahulu supaya memunculkan motivasi internal. Nah, kita di sini konsisten fokus pada prosesnya. Kita melihat prosesnya. Jangan tiba-tiba memberikan apresiasi tetapi tidak melihat proses. Oh iya, ternyata dari sekian banyak ini yang berangkat pagi ini, itu tidak seperti itu. Nah, selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan motivasi kembali. Nah, hukuman. Jadi ada yang berangkat pagi, ada yang berangkat siang. Ketika ada seorang murid yang berangkat siang, tentunya kadangkala pasti ada 1-2 yang berangkat ketinggalan. Nah, apakah kita memberikan hukuman, apa memberikan konsekuensi, atau memberikan restitusi? Sebuah hukuman yaitu tentunya dengan kata hukuman saja itu sangat menyakitkan. Ya apa tidak Bapak Ibu? Iya, hukuman itu pasti sangat menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, tidak nyaman dan dalam jangka waktu tertentu. Hukumannya apa? Hukuman lari, hukuman berkeliling lapangan, hukuman hormat kepada bendera, itu hukuman bersifat psikis, fisik atau verbal. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman dalam jangka waktu tertentu. Seorang murid menumpahkan air botol temannya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya berarti harus membersihkan. Tidak harus disuruh lari keliling lapangan, tidak, hanya membersihkan yang lantai yang basah tadi. Nah, sebaiknya bagaimana kita seorang guru? Seorang guru kita sebaiknya dengan restitusi. Restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang tadi saya sebutkan dengan win-win solution. Seorang murid menang dan seorang guru menang. Itu namanya win-win solution di restitusi ini. Selanjutnya, keyakinan kelas. Adakah di sini Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas? Ada? Tidak. Keyakinan kelas itu apa? Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Adakah di sini ada beberapa yang sudah melaksanakan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu untuk memunculkan motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai yang dia yakini. Ya, kalau peraturan kelas berarti semuanya itu diatur oleh sekolahan. Kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai yang mereka yakini dengan sendirinya, dengan dituntun oleh Bapak Ibu guru. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan-peraturan. Peraturannya hari Senin itu harus lengkap. Kalau keyakinan kelas, nanti kita akan pelajari. Keyakinan kelasnya apa? Datang tepat waktu, disiplin. Nah, silakan perhatikan gambar di sini. Yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Tidak kelihatan. Yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Yang pertama atau yang kedua? Itu dari kesepakatan kelas SD Dharma Bakti Persatuan. Datang tepat waktu untuk mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah,
kemudian aktif dalam pembelajaran tertib. Kemudian yang kedua, kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Dari keyakinan kelas 1 atau 2, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Mana? Yang nomor 2, karena itu dibuat berdasarkan kesadaran dari siswa itu tersendiri. Terima kasih Ibu Nikmat. Yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Satu lagi. Ada yang berani? Itu nomor 2 ini ya Bu, karena itu keyakinan kelas itu kesepakatan guru dengan murid. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu di sini sudah paham mana keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah keyakinan yang disepakati oleh murid dan guru, oleh seluruh warga kelas. Ya, yang ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Kami dan guru murid saling menyayangi. Inilah nilai kebajikan yang ada di dalam kelas tersebut. Kami guru yang semangat belajar. Kami guru yang peduli dengan teman-teman. Kalau yang pertama itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, itu termasuk dalam semangat belajar, nilai kebajikannya. Ya, itu yang pertama adalah masih merujuk ke peraturan. Sedangkan yang kedua sudah dengan nilai-nilai kebajikan tersendiri. Nah, nilai kebajikan keyakinan kelas bisa dibuat dengan tabel T dan tabel Y. Tabel T itu tampak seperti bersikap positif, contohnya tampak seperti, tidak tampak seperti. Kemudian percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian tabel Y. Selanjutnya prosedur pembuatan keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu di sini yang sudah ada keyakinan kelas sudah paham prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama, mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Peraturan-peraturan apa saja yang perlu disepakati oleh kelas. Contoh peraturan yang di kelas adalah datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Tidak mencoret-coret dinding. Ya. Kemudian langkah selanjutnya, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas yang besar, di mana semua orang anggota kelas itu bisa melihat hasil pendapatnya. Kemudian setelah itu menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur dengan kalimat-kalimat yang positif. Kalimat positif apa? Kalimat positif ditandai dengan kata tidak. Misal seperti tadi, tidak mencoret-coret dinding, tidak mencoret-coret dinding. Nah, kalimat positifnya bagaimana? Menjaga kebersihan, ya. Kemudian dilarang membuang sampah misalnya. Berarti kalimat positifnya adalah Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positif yang bisa diterapkan. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, ajak warga untuk menemukan nilai-nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan apa yang ada di dalam itu?
kewajibannya apa? Menjaga kebersihan. Itu berarti bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada alam. Ya, kemudian tinjau ulang secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, karena kalau banyak itu sangat menyulitkan anak untuk menghafalnya. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua anggota kelas dipersilakan meninjau ulang apakah mereka setuju atau tidak. Jika setuju, mereka akan menandatangani. Kemudian keyakinan kelas itu bisa diletakkan di tempat yang mudah dilihat. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Tentunya semua tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Dalam keyakinan kelas pun semua memiliki tujuan tertentu. Tujuannya apa keyakinan kelas? Supaya pembelajaran berlangsung dengan aman dan menyenangkan. Aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, kita ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Kemudian diterima dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kemudian kesenangan, kebutuhan akan merasa senang. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang terakhir, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi seorang murid bisa memilih pembelajarannya sesuai dengan minatnya. Seseorang yang tidak minat drum band, diberi apapun dia tidak akan mau ikut ekskul drum band. Itu adalah kebutuhan manusia tentang kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Selanjutnya, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol dalam meningkatkan disiplin. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Kalau ada manajer ya, kita di sekolahan. Nah, kita akan belajar tentang manajer nanti. Nah, 5 posisi kontrol ini sebagai penghukum. Pernahkah Bapak Ibu lihat ada penghukum di sekolah kita? Nah, seorang penghukum, guru penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas. Ya, itu penghukum. Bagaimana cara menghukumnya? Lari di lapangan, keliling lapangan 3 kali, lari di lapangan 4 kali. Nah, itu penghukum. Guru sebagai penghukum. Kedua, guru pembuat merasa bersalah. Pernahkah Bapak Ibu sebagai guru pembuat bersalah? Pada posisi ini biasanya itu dengan kata yang lemah lembut, kemudian membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau jadi rendah diri anaknya. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu bisa melakukan seperti itu? Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Murid pasti akan merasa bersalah kalau seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman. Pernahkah Bapak Ibu di posisi teman? Pada posisi ini memang tidak menyakiti murid. Nah, tidak menyakiti murid, namun ada upaya tetap mengontrol murid dalam mendisiplinkan anak dengan menggunakan hubungan baik atau humor. Ayolah bantu demi ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Nah, itu sebagai teman, sudah tidak apa-apa, nanti juga kembali lagi. Nah, itu ya, sebagai dengan rasa humor. Ayo bantulah demi ibu. Sudahlah, kali ini tidak apa-apa, masuk aja, masuk, terlambat seperti itu. Kemudian selanjutnya pemantau. Memantau berarti mengawasi, guru dengan kontrol mengawasi. Nah, ketika
ketika ada anak yang tidak disiplin terlambat, peraturannya apa? Peraturannya apa ya? Sanksinya apa ya? Itu dengan pemantau. Hilang siapa yang terlambat. Nah, itu pemantau. Hilang terus. Nah, ketika ada yang terlambat, pasti pertanyaannya peraturannya apa ya? Kita punya peraturan, kita punya sanksi, ya. Posisi yang terakhir itu pada posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ketika ada murid yang tidak disiplin atau melanggar keyakinan kelas kita sebagai manajer pasti yang ditanyakan apa yang kita yakini. Kita sudah meyakini bahwa kita bertanggung jawab tidak membuang sampah pada tempatnya. Apa yang kita yakini itu pasti anak nanti akan mempersilahkan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusinya. Bagaimana? Ya. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, manakah yang lebih dominan di diri Bapak Ibu sendiri? Ya, itu nanti buat refleksi diri sendiri. Oh, ternyata saya sebagai teman tidak pernah mengunjungi anak. Oh, tidak apa-apa, tidak masalah. Dengan penghukum, terlambat sedikit lari, terlambat sedikit membersihkan WC, terlambat sedikit dengan ucapan-ucapan yang kasar. Kemudian selanjutnya di dalam manajer, posisi manajer yang tadi dengan teori kontrol win-win solution, kita akan belajar restitusi atau segitiga restitusi. Bagaimana jika ada seorang murid yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin atau melanggar keyakinannya sendiri. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas dari yang gagal menjadi murid yang sukses. Kemudian selanjutnya, nah ini menstabilkan identitas. Ya, kita akan menemukan win-win solution. Tidak serta-merta ada murid terlambat langsung dihukum, itu tidak boleh. Win-win solution itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Kemudian selanjutnya Bu Guru akan berkata berbuat salah itu manusiawi, ya. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Bapak Ibu terlambat. Bapak Ibu anak juga terlambat, ya. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ketika ada seorang anak piket, dia langsung lari saja ikut ekskul drum band. Ada laporan anak tidak ikut piket. Nah, cara menstabilkan identitasnya, Bu Guru juga pernah berbuat seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu Guru juga senang kalau ikut drum band. Nah, validasi tindakannya bagaimana? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak piket hari ini. Ya, alasannya apa? Alasannya karena dia mau ikut drum band. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendalami manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya atau yakini di kelas kita? Nilai yang kita percaya adalah disiplin. Sehingga kita akan menanyakan nilai apa yang sudah dilakukan, nah, untuk diperbaiki lagi. Kemudian penerapan budaya positif di SD Negeri 03 Pedurungan. Penerapan yang pertama itu dengan 5S. 5S itu adalah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sudahkah membudaya di SD kita? Sekarang tambah 1. Tambah 7S. Sayang. Sayang dan Tambah selfie.
Ya, terima kasih. Ternyata penerapan 5S ini, ya, penerapan 5S ini kita sudah kita laksanakan di SD kita, tetapi belum membudaya sekali. Untuk itu, marilah kita sama-sama menerapkan 5S supaya apa? Supaya sekolah kita menjadi sekolah yang aman dan nyaman. Dengan apa? Mulai dari diri sendiri, mulai dari motivasi intrinsik. Ya apa tidak Bapak Ibu? Ya. Percuma saja kalau Bapak Ibu kepala sekolah itu mengoprak-opraki kita, tetapi kita tidak punya kesadaran intrinsik. Nah, bagaimana murid kita bisa disiplin? Bagaimana murid kita bisa menghormati Bapak Ibu gurunya kalau tidak diterapkan budaya 5S? Bocah nyelonong saja, bocah ada gurunya tidak pernah salim. Nah, itu kenapa? Karena di dalam sekolah kita tidak dibudayakan. Ya, bocah hanya salamnya dengan guru-guru tertentu. Nah, kita budayakan bahwa Bapak Ibu guru di sini semua itu adalah Bapak Ibu guru kamu. Jadi untuk itu semua guru yang ditemui diajak salam. Ya. Kemudian di luar sekolah, pernahkah Bapak Ibu disambut salam oleh murid? Pernah. Nah, itu sudah membudaya di luar, tetapi belum membudaya di sekolahan. Kemudian selanjutnya, dari sebelum masuk kelas, itu supaya membudaya lagi, supaya menyiapkan untuk kelas menjadi kelas yang aman dan nyaman, kelas yang tertib. Selanjutnya, dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Ini kemarin keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 5B. Yang pertama, kita menerangkan tentang pentingnya keyakinan kelas. Kemudian di selembar kertas kita berdiskusi curah pendapat. Kemudian anak menuliskan nilai-nilai kebajikannya sendiri. Kemudian ditempel dengan tabel T. Nah, kita menulis kalimat positif. Setelah menulis kalimat positif, kita melakukan dengan meninjau kembali keyakinan kelas kita. Setelah itu kita tanda tangani bersama. Artinya kalau sudah ditandatangani bersama, sudah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian keyakinan kelas itu kita tempel di tempat yang mudah dilihat anak. Kita dengan mudah apa keyakinan kelas kita. Nah, ini segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan bersama kelas 5B. Murid menyadari akan keyakinannya dan untuk memperbaiki kesalahannya itu. Maka umpan dari murid itu kemarin, umpan dari murid Devina ini, ternyata saya tidak dimarahi oleh bu guru, tetapi saya hanya disuruh untuk memperbaiki sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi di sini tidak akan ada lagi seorang guru sebagai penghukum, seorang guru sebagai pemantau, dan seorang guru sebagai teman. Seorang guru sebaiknya menjadi seorang manajer untuk anak didiknya. Nah, terima kasih. Itu pemaparan budaya positif yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak. Semoga nanti di sekolah kita budaya-budaya yang dari dulu ada dan memang budaya positif itu harus dilanjutkan kembali, jangan sampai punah. Karena apa? Ketika sawah atau ladang itu tidak diberi air, yang terjadi adalah sawah itu
susah untuk ditanami kembali. Ya Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada airnya itu sangat susah sekali. Kalau sudah tidak ada budaya positif di sekolahan kita, apa yang akan terjadi? Semua yang ada hanya tekanan, ketidaknyamanan. Kita berangkat ke sekolah hanya untuk menghadang murid-murid yang tidak disiplin, tetapi seharusnya kita memunculkan motivasi intrinsik terlebih dahulu. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Saya dan juga panjenengan, kita mulai dari diri sendiri untuk memunculkan motivasi intrinsik terlebih dahulu. Kemudian kita terapkan di dalam kelas dengan keyakinan kelas. Selanjutnya kita budayakan di sekolahan dengan 5S. Kegiatan 5S itu dulu sangat baik di SD Negeri 03 Pedulungan ini, bahkan ada jadwalnya. Tetapi kenapa sekarang sudah luntur? Nah, itulah yang terjadi dengan sawah ladang kita. Sawah kita ketika musim kemarau itu pasti tidak ada airnya, pasti sangat sulit untuk menanam kembali. Ketika sudah bubar, tidak ada budaya 5S, apa yang terjadi? Kita sebagai seorang guru hanya bisa marah-marah, akhirnya akan menjadi penghukum. Ya, Bapak Ibu, marilah kita mulai dari diri sendiri untuk melakukan budaya positif, baik di dalam diri kita sendiri, di ruang kelas, dan di sekolahan kita, supaya tercapai tujuan pendidikan dan tercapai sekolah yang aman dan nyaman untuk proses pembelajaran. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk materi budaya positif. Terima kasih. Demikianlah acara diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 03 Pedulungan, Kecamatan Kabupaten Pemalang, Ibu Ut Prihatin, SPD.